Bab 1316-1320. Bab 1316, bergegas ke wilayah timur. Xiao Yan dengan cepat mendorong pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di tepi halaman yang tenang di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan elegan. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju dokter peri kecil sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir ke punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin lembut bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu kembali dengannya di kota Qingshan di dalam kekaisaran Jiama, kecuali sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sebenarnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan orang mati dan mendukung yang terluka di dalam kota Qingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di jantung tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa? Apa kau tidak mengenaliku? Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi terkejutnya dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu, gumam Xiao Yan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sepintas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan itu ada. Pada saat ini, semua ki racun sedih di dalam tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, kan? Itu harus di bintang ketujuh. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di hatinya berhamburan sepenuhnya. Senyumnya sekarang lebih santai dan lebih menggoda. Douzun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan begini, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang tidak bisa sedikit lebih biasa? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih, tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua, racun ki yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan tanpa daya mengangguk. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya dapat mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka dapat dianggap sebagai peningkatan dalam dirinya. Namun demikian, kecepatan naik semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai tingkat yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan, mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan bintang 7 bersama dengan 2 bintang 6 Douzun dan ahli bintang 7 Douzun dengan racun yang menyedihkan. Tubuh. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Ban Seng, barisan ini akan dapat melarikan diri dengan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Sejak Anda tiba, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Xiao Yan secara bertahap pulih dari kegembiraan peningkatan besar dalam kekuatan Little Fairy Doctor. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan malas. Iya, dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiao Yan dan tidak keberatan. Hatinya merasa cukup senang dengan diam-diam membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun bintang jatuh, kelompok Xiao Yan sekali lagi berkumpul bersama. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memberitahu siapapun saat mereka pergi.
Alam Gu terletak di wilayah timur dataran tengah. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin ikut campur dalam wilayah timur yang luasnya tak tertandingi ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu kuat yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak lampu yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada makhluk ilahi di dunia ini. Paviliun bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan dan penggunaan beberapa lubang cacing, akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiaoyan hanya bisa bergegas masuk. Dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Sosok hitam besar bergegas melalui langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kita ini, kita harus mencapai wilayah timur besok. Namun, ada desas-desus bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar piton 9 tanah yang tenang. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiao Yan di depannya. Kota Suci Gu, iya. Xiao Yan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota ini di wilayah timur melampaui kota Pil Suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari Gu Realm menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan ahli top Douzun pun tidak akan dapat menerobosnya meskipun mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang menghubungkan ke daerah sekitar kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi, kita akan muncul di luar kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah, kan? Iya? Tidak ada fluktuasi spasial tunggal dalam radius 50 km, kami pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km ditangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi aula jiwa untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar dari 9 tenang deep ground piton itu tiba-tiba diayunkan ketika kata-katanya terdengar. Tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang perjalanan. Pada pagi hari berikutnya, kelompoknya telah tiba di wilayah milik wilayah timur dataran tengah. Namun, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Sebagai gantinya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke area di sekitar kota Suci Gu. Setelah itu, mereka memasukinya tanpa henti. Sementara mereka bolak-balik melalui lubang cacing, kelompok Xiaoyan sedikit terkejut menemukan bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Orang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiaoyan adalah Douzong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota Suci Gu. Namun, dia tidak tahu faksi mana yang dimiliki orang-orang ini. Karena area yang ramai dan berantakan, kelompok Xiaoyan tidak mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka diam-diam bepergian.
5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial berdesir. Sebuah klaster cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya tiba? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat mempelajari klaster cahaya itu. Panas yang berapi-api diam-diam naik ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota secara bertahap menjadi lebih jelas di benaknya. Sun Er, aku telah tiba. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini hingga tak bisa berkata-kata, akhirnya akan menemui mereka. Bab 1317, musuh sering menyeberang jalan. Dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Warna hijau subur memenuhi mata seseorang, memancarkan kekuatan hidup yang bersemangat. Sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang berdiri di sini. Alun-alun batu besar berukuran sekitar 1000 kaki. Itu didukung oleh pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan perasaan yang spektakuler. Warna terdistorsi muncul di atas kotak batu besar ini. Kadang-kadang, beberapa lampu perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar dari mereka untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi orang. Kebisingan berkumpul dan dibebankan ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar dari sana. Angka-angka ini terus mendarat di platform batu besar. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat ke sekeliling mereka sementara kejutan muncul di wajah mereka. Ini seharusnya lapangan batu Gu yang disebutkan di peta. Sepertinya kita tidak mengambil jalan yang salah. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia melihat ke sekeliling platform batu besar yang megah dan menjulang ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiao Yan di sampingnya. Iya, Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu platform besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di peron cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia tangani dengan serius. Memang layak menjadi klan Gu. Mereka yang dapat diundang oleh mereka semua adalah ahli sejati. Kemampuan mengumpulkan orang ini benar-benar menakutkan. Tianhuo Zunze di sampingnya mengangguk pelan dan berseru. Xiao Yan tersenyum. Dia melihat ke timur. Samar-samar dia bisa melihat garis besar kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Dia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu, ayo pergi. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiao Yan saat dia selesai berbicara. Hatinya ingin tahu lebih banyak tentang alam Gu yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao di dalam alam Gu. Menjadi keturunannya, Xiao Yan perlu melakukan perjalanan ke sana, apapun yang terjadi. Tentu, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu berhenti menunda pada saat ini. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiao Yan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiao Yan tidak bertemu faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa terpesona. Dikatakan bahwa dataran tengah memiliki banyak ahli tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah dia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah dengan beberapa sesepuh faksi teratas. Biasanya, mereka tidak akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Mereka tetap low profile sehingga menakutkan. Meskipun dataran berumput itu luas, itu bukan apa-apa bagi kelompok Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang samar-samar terlihat telah muncul di depan mata mereka. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat kota ini untuk pertama kalinya karena kota ini tidak dipenuhi aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari batu-batu besar berwarna hijau pucat. Mungkin karena erosi waktu, tetapi kota ini tampaknya telah membusuk. Aura kuno yang luar biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit perasaan kuno. Saat mereka mendekat, kelompok Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan cukup banyak ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang akrab dengan asal-usul kota. Kota suci Gu ini telah berdiri sejak zaman kuno. Dikabarkan bahwa itu dibangun oleh elit Dou dari klan Gu.
Penghalang cahaya berisi bagian dari kekuatan Doudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Tian Huo Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya dia akrab dengan kota ini. Kekuatan Doudi, tidak heran ini menakutkan. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dia rasakan di dalam jiwanya semakin padat semakin dekat dia mendekati kota. Sebagai tindakan menghormati elit Doudi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu. Kita harus masuk dengan berjalan kaki. Jika tidak, tekanan akan meningkat. Tian Huo Zunze tersenyum. Setelah itu, dia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiao Yan perlahan berhenti di depan pintu masuk kota suci Gu. Kota suci Gu bukanlah kota yang bisa dimasuki secara acak. Kecuali seseorang mendapat undangan dari klan Gu, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota sangat rumit, tidak ada yang berani berperilaku kejam karena reputasi klan Gu yang terkenal. Kelompok Xiao Yan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan-lahan maju. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di pintu masuk kota. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, hanya untuk melihat hampir 100 sosok berbaju hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus berkeliaran. Gelombang demi gelombang aura kuat memancar ke tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klan Gu benar-benar agung. Mata Xiao Yan beralih dari sosok manusia lapis baja hitam ini. Tiba-tiba, mereka berhenti pada sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Kuan. Sesosok berdiri tegak dan lurus di pintu masuk kota. Armor hijau pucat yang dia kenakan membuatnya tampak sedikit lebih dingin. Punggungnya bergoyang tertiup angin, membuatnya tampak bersemangat. Sosok yang akrab ini secara alami adalah komandan tentara terendam hitam, Ling Kuan, yang telah menjalin dendam dengan Xiao Yan. Tidak disangka Xiao Yan akhirnya akan bertemu Ling Kuan saat dia tiba di kota suci Gu. Itu benar-benar kasus musuh yang sering melintasi jalan. Ketika Xiao Yan memperhatikan Ling Kuan, mata dingin Ling Kuan menemukannya. Ling Kuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiao Yan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ekspresi jelek Ling Kuan dan tangisan dingin menyebabkan cukup banyak mata mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka bergeser. Akhirnya, mereka berhenti di Xiao Yan dengan sedikit terkejut. Masalah Xiao Yan menjadi juara pil gathering telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Xiao Yan saat ini memiliki reputasi besar di dataran tengah. Namun, dari penampilannya sekarang, sepertinya juara pil gathering ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klan Gu ini. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang di hadapan tangisan dingin Ling Kuan. Dia menjentikkan jarinya dan undangan batu giok muncul dari cincin penyimpanannya. Itu membawa angin kencang saat meledak secara eksplosif ke arah Ling Kuan. Huff. Ekspresi Ling Kuan tenggelam ketika dia melihat undangan ini. Dia mendengus dingin saat Douqi berlama-lama di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan batu giok. Ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan batu giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya sampai kabut putih tebal dipancarkan. Rasa sakit yang hebat yang menyebabkan ekspresi Ling Kuan menjadi suram. Namun, untungnya dia bukan orang biasa. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi kamu sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu dapat menerima undangan dari klan Gu saya? Ling Kuan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung sedikit penghinaan. Paviliun Bintang Jatuh yang lama tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Itu tertulis di atasnya. Jika Anda buta huruf, Anda dapat pergi dan meminta anggota klan Gu Anda mengembalikan undangan batu giok. Xiao Yan samar-samar menginstruksikan. Nada suara Xiao Yan menyebabkan Ling Kuan menggertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkeram undangan batu giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, kamu bisa datang dan mengambilnya. Engah. Kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi terpesona. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia pulih, undangan batu giok telah muncul di tangan Xiao Yan di depannya. Hal ini menyebabkan wajah Ling Kuan menjadi merah hampir seketika.
Tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiao Yan telah merebut kembali undangan batu giok itu. Dia telah kehilangan banyak muka. Bajingan, Ling Kuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena kemarahannya karena rasa malu ini. Dia mengeluarkan teriakan marah. Angin tajam dengan keras menghantam Xiao Yan. Bang! Angin telapak Ling Kuan menari. Sebelum dia bisa menyerang Xiao Yan, matanya terpesona sekali lagi. Sebuah kaki menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan menakutkan mengirimnya terbang mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Guru! Seteguk darah segar keluar dari mulut Ling Kuan setelah dia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, tapi dia masih bisa bertukar pukulan. Sekarang, bagaimanapun, dia bahkan tidak bisa melihat serangan Xiao Yan sebelum dia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya sudah dipisahkan oleh tingkat yang menakutkan. Perubahan ekstrim ini hampir menyebabkan dirinya yang arogan muntah darah. Sudah berapa tahun, bocah yang dia lihat seperti semut di akademi dalam saat itu sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan memaksa bintang 1 Douzun kembali dengan tendangan. Mereka tidak menyangka Xiao Yan memiliki pencapaian seperti itu untuk Douqi bersama dengan pencapaiannya yang luar biasa dalam penyempurnaan obat. Komandan Ling Kuan, saya minta maaf karena pukulan saya agak berat. Namun, tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak yang menahan diri sepertiku. Xiao Yan menjentikkan undangan batu giok ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah kaget Ling Kuan dan tersenyum saat berbicara. Bagian terendam hitam, tangkap dia. Ling Kuan dengan marah berteriak. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Swoosh! 100 prajurit klan Gu lapis baja hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu ketika mereka mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka segera mengeluarkan suara, swoosh, saat diarahkan ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram saat melihat pemandangan ini. Bab 1318, seperti Dokter Peri Kecil dan yang lainnya di samping Xiao Yan menjadi suram ketika mereka melihat banyak prajurit tentara terendam hitam mengarahkan tombak panjang di tangan mereka ke Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Doukis mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota menjadi seperti terhunus pedang karena kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa mata orang mengamati kelompok Xiao Yan dengan minat. Mereka terkejut bahwa kelompoknya berani menyerang anggota klan Gu di kota suci Gu. Ling Kuan, sebagai komandan Black Submerged Army, apakah Anda berencana menyalahgunakan wewenang Anda untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, kan? Wajah Xiao Yan tenggelam saat dia dengan dingin tertawa. Ling Kuan menjadi tumpul ketika mendengar ini. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari balik tembok kota. Sesosok bergegas turun dengan cara seperti kilat. Itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Ling Kuan, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Ling Kuan berubah ketika dia melihat sosok itu bergegas turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa. Sosok manusia itu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Matanya melayang ke arah kelompok Xiao Yan. Menggunakan kesempatan ini, Xiao Yan melihat dengan jelas wajah orang ini. Seperti Ling Kuan, orang ini mengenakan baju besi yang cerah. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat daripada aura Ling Kuan. Berdasarkan indera Xiao Yan, dia harus menjadi ahli bintang 3 Douzun. Salam untuk Komandan kelima. Prajurit Black Submerged Army di sekitarnya dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini. Salah satunya dengan sigap merangkum peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kamu adalah Xiao Yan itu. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut saat mendengar nama Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan melirik Xiao Yan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Paviliun bintang jatuh Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tenang. Dia menangkupkan tangannya ke pria ini, yang disebut komandan kelima, di depannya.
Itu benar, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan Nona Muda. Ling Kuan dengan dingin tertawa. Matanya mencoba menatap Xiao Yan. Tatapannya dipenuhi dengan rasa iri dan keengganan saat dia berkata, apakah kamu berencana mengizinkannya masuk sekarang? Xiao Yan perlahan merajut alisnya saat mendengar percakapan di antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sejenak. Matanya rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah mencaci Ling Kuan, apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan batu giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kami. Tindakanmu ini, apakah kamu berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klan Gu kami karena tidak mengetahui etiket? Wajah Ling Kuan berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima, tetapi dia tidak bisa berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan mundur. Tuan Xiao Yan, silakan masuk. Harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu ketika saatnya tiba. Setelah menegur Ling Kuan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk. Meskipun komandan kelima ini telah membentuk tanda permusuhan untuknya, dia tidak memihak. Ini jauh lebih baik daripada Ling Kuan. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa ragu adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Dari mana datangnya permusuhan? Mungkinkah masih karena Sun Er? Xiao Yan dengan pahit tertawa di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Terlebih lagi, kecantikan Sun Er bisa membawa bencana bagi sebuah negara dan rakyatnya. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke kota. Saat dia berjalan di dekat komandan kelima ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya untuk berkata, jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya menemukan waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiao Yan? Saya benar-benar ingin melihat, apakah Anda benar-benar cocok dengan Nona Muda. Petik 2. Kalimat terakhir sama lemahnya dengan lalat rumah. Namun, itu jelas terbentuk di telinga Xiao Yan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiao Yan menghela nafas, seperti yang diharapkan. Aye, Xiao Yan perlahan mengangguk dan tidak membuka mulutnya untuk membuat alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakatnya bersama dengan kecantikannya yang luar biasa, kemungkinan besar sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan padanya. Mereka secara alami akan memperlakukan Xiao Yan sebagai saingan cinta yang merupakan ancaman terbesar. Xiao Yan jelas mengerti bahwa perdebatan semacam ini akan meningkat di masa depan. Selain itu, pertandingan ini akan berkembang melampaui perdebatan. Hati Xiao Yan merasa sengsara karena nasib masa depannya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil ke kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang gelap melintas di mata Ling Kuan saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang. Dia dengan lembut bergumam, Xiao Yan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Sekarang setelah Anda datang ke klan Gu dan diundang dalam penghinaan, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena buta, dengan sedikit kekuatan Anda ini, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu saya. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar suara gelap Ling Kuan. Kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota, yang dipenuhi dengan aura kuno. Kota suci Gu saat ini hidup. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalan-jalan. Meskipun lalu lintas manusia tidak sebanyak kota-kota lain, sebagian besar orang yang bisa berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus menuju ke area di dalam kota yang disiapkan untuk orang-orang beristirahat. Saya sudah membuat pertanyaan. Pintu yang menuju ke alam Gu akan dibuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap berada di kota suci Gu ini selama 3 hari ini. Dokter peri kecil tersenyum ketika dia menjelaskan situasi kelompok itu setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia dengan lembut berkomentar, kota suci Gu ini dipenuhi dengan segala macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini. Xiao Yan memimpin. Dia mulai perlahan berjalan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakang.
Kelompok itu melakukan perjalanan melintasi kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah. Sebuah manor yang luas dengan gedung-gedung menjulang berdiri di sini. Ada aliran orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk manor. Banyak aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang. Dengan mengandalkan undangan giok klan Gu, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki manor. Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke sebuah rumah yang tenang. Karena mereka telah melakukan perjalanan tanpa henti selama periode waktu ini, kebanyakan dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang sunyi. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Seorang wanita dengan pakaian hijau pucat duduk di dalam awan tebal yang berlama-lama di atas gunung. Kabut bergejolak, menyebabkan dia tampak seperti peri dengan sikap halusnya. Nona muda, Tuan Muda Xiao Yan telah mencapai kota suci Gu. Sosok tua melintas dan muncul di puncak gunung sementara mata wanita pendiam itu tertutup. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Kata-kata tetua baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu sudah muncul di depannya. Wajah cantik itu, yang mengandung senyuman, menyebabkan pemandangan indah di sekitarnya seketika menjadi jauh lebih redup. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah ini selain Sun Er? Ling tua, apakah dia baik-baik saja? Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis khusus. Bahkan awan di tempat ini beriak karenanya. Tuan Muda Xiao Yan saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dilihat oleh orang tua saya, berdasarkan informasi yang saya terima. Ling Kuan, yang kekuatannya berada di kelas Douzun Bintang 1, bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran tangan Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan setidaknya adalah Douzun Bintang 4, pria tua itu menghela nafas. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak bisa dia sembunyikan. Ketika dia melindungi Xiao Yan saat itu, dia hanyalah seorang douze kecil. Namun, dalam waktu 10 tahun atau lebih, pemuda lembut dari waktu itu telah mencapai tahap di mana bahkan lelaki tua itu tidak dapat mengetahui kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus. Sun Er tersenyum saat mendengar seruan Ling Ying. Dia telah melakukan retret mendalam selama tahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang masuk ke telinganya. Meskipun ini masalahnya, dia mengerti bahwa Xiao Yan saat ini pasti terkenal di dataran tengah karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan ketika dia jatuh dan keluar, dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang Anda umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan beberapa masalah. Ling Ying ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya padanya. Sun Er tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah hati sangat misterius. Waktu tidak dapat menyebabkan mereka menghilang. Sebaliknya, waktu telah menyeduh perasaan ini sampai lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka dari kota Wutan yang kecil masih ada di hati mereka. Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling Ying hanya bisa tertawa getir ketika mendengar keheningannya. Beberapa waktu lalu, anak terberkati dalam klan Gu ini menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan semua wajah sesepuh berkedut selama pertemuan tetua. Sesepuh di pertemuan penatua telah mendiskusikan masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan retretnya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiao Yan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukainya, dan tak satu pun dari kalian akan dapat mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja yang menyebabkan wajah sebagian besar sesepuh di klan Gu menjadi hijau. Bab 1319, 8 Komandan Besar, 4 Jenderal Besar. Ketika sinar matahari yang hangat menyinari jendela keesokan paginya, Xiao Yan, yang telah berlatih, perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius saat dia membuka matanya. Gelombang demi gelombang warna berbeda Doqi diam-diam mengalir ke alis Xiao Yan. Akhirnya, mereka bergabung dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritual saya berkembang cukup cepat. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan penuh yang dipancarkan dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk melatih keterampilan jiwa tunggal hebat saat dia punya waktu luang. Keuntungan yang dia peroleh cukup besar. Aura spiritualnya,
yang sangat sulit untuk ditingkatkan, secara otomatis meningkat secara alami ketika dia mengedarkan keterampilan jiwa tunggal yang hebat. Metode aneh ini memang layak menjadi item dari zaman kuno. Xiao Yan tersenyum dan berdiri dari tempat tidurnya. Dia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya terbuka. Dia keluar dari kamar. Setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya, seluruh kelompok meninggalkan rumah. Manor besar ini sudah dipenuhi para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan besar atau memiliki faksi kuat yang mendukung mereka. Itu secara alami hidup ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiao Yan dengan santai berkeliaran sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar manor. Ada platform batu besar di tengah toko anggur besar ini. Douki meletus dari platform batu saat dua sosok bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak, baik. Dua orang di peron sekitar 6 bintang Douzongs. Mereka adalah ahli dengan beberapa reputasi di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik Xiao Yan. Kelompoknya menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Mata mereka menyapu perhentian anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Sudahkah Anda menanyakan tentang beberapa informasi yang terkait dengan tentara terendam hitam itu? Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiao Yan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klan Gu ini. Secara alami, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang mereka. Apa yang disebut tentara terendam hitam ini dikabarkan menjadi tempat para pejuang terkuat dari klan Gu berkumpul, dan itu memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Xiao Yan perlu mendapatkan beberapa berita tentang mereka. Iya, dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Dia bertukar pandang dengan Tian Huo Zunze sebelum dengan lembut menjawab, status tentara terendam hitam cukup tinggi di dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras diberlakukan. Tidak hanya mereka harus benar-benar setia kepada klan Gu, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa Black Submerged Army diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan tes dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas Black Submerged Army cukup tinggi. Xiao Yan mengangguk perlahan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga berbaju hitam di gerbang kota, dia menyadari bahwa para prajurit dari pasukan terendam hitam ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka semua akan menjadi prajurit berbakat yang akan sangat sulit ditemukan di dunia luar. Tentara terendam hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar, bahwa Lingkuan dan komandan kelima ada di antara orang-orang ini. Namun, Lingkuan itu berada di peringkat ketujuh. Tian Huo Zunze di sampingnya tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Lingkuan hanya peringkat ketujuh, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lingkuan memiliki kekuatan Douzun bintang 1 sedangkan komandan kelima itu memiliki kekuatan Douzun bintang 3. Lalu, apakah komandan pertama dari Black Submerged Army memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Memang layak menjadi klan Gu. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan bintang 6 Douzun benar-benar jenius yang hebat. Meskipun anggota klan Gu memiliki garis keturunan Doudi, para komandan ini masih memamerkan kekuatan besar klan. Saat ini kamu tidak terlalu disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini. Cukup banyak dari mereka yang bahkan memandang Anda sebagai saingan cinta. Saya pikir Anda akan menemukan waktu Anda di klan Gu cukup membuat frustrasi. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang menyadari hubungan antara Sun Er dan aku, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak banyak beberapa waktu lalu. Namun, menurut informasi yang saya kumpulkan, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan sesepuh. Dokter peri kecil itu tertawa. Xiao Yan tercengang. Dia tertawa getir, gadis ini. Dia benar-benar cukup berani. Namun, jika itu yang dia katakan, maka jadilah itu. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klan Gu, mereka dapat melakukan apa yang mereka suka. Saya telah menyadari sejak awal bahwa saya tidak akan menemukan banyak kedamaian di dalam alam Gu ini. Petik 2. Xiao Yan sudah akrab dengan kecantikan dan daya pikat Sun Er yang luar biasa. Klan Gu ini juga memiliki banyak jenius. Menjadi berbakat, orang-orang muda ini pasti tidak akan menyukai wanita biasa.
Oleh karena itu, Sun Er, yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik tetapi juga bakat yang luar biasa, secara alami akan menjadi target pengejaran mereka. Di antara 8 komandan besar, lebih dari setengah dari mereka memandangmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kamu bertemu mereka, mereka pasti akan menemukan alasan untuk berdebat denganmu. Dokter peri kecil tertawa. Tentu saja, saya pikir orang-orang yang menjadi ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini. Sebaliknya, itu akan menjadi 4 jenderal besar. Petik 2. 4 jenderal besar. Eselon atas sebenarnya dari Black Submerged Army dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin Black Submerged Army, Black Submerged Dukes, Dokter peri kecil menjelaskan. 4 jenderal besar ini adalah jenius tertinggi bahkan di dalam klan Gu yang dipenuhi dengan banyak bakat. Semuanya adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sejati klan Gu di masa depan. Xiao Yan diam. Sebuah kesungguhan melonjak ke dalam hatinya. Apa yang dia dapatkan pada usianya ini adalah yang teratas di dataran tengah. Namun, sekarang dia telah tiba di klan Gu ini, yang dipenuhi dengan bakat, dia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat para jenderal ini lebih tinggi dari para komandan, kemungkinan jenderal terlemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika dipikir-pikir, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Apakah garis keturunan Doudi benar-benar sangat kuat? Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia benar-benar merasakan tekanan. Kecepatan pelatihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius pamungkas dari klan Gu. Meskipun saya tidak mengetahui sikap 4 jenderal yang sangat dihormati terhadap Anda, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klan Gu. Daya tarik yang dia tunjukkan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Karena itu, Anda harus lebih memperhatikan. Dokter peri kecil mengingatkan Xiao Yan. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Ungkapan ini memang benar. Xiao Yan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam melintas di antara mereka. Lupakan betapa kuatnya yang disebut jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 5, dia tidak takut bahkan pada Douzun bintang 7 atau 8 jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap keempat komandan besar ini tidak menganggapnya sebagai kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Doudi memang memiliki jalur pelatihan yang mulus. Namun, kecepatan ini berhenti tepat sebelum kelas Douseng. Meskipun klan kuno seperti klan Gu memiliki banyak elit Douzun, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Douseng. Jika seseorang ingin maju ke level itu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Doudi menjadi beban. Karena itu, Anda tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaian Anda saat ini. Ketika kamu mencapai kelas Douseng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas Douzun. Tianhuo Zunze meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang elit Douseng adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Doudi sangat kuat, tidak mungkin untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Jika tidak, itu akan menentang hukum dunia. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, 2 tatapan sedingin es dari tingkat atas toko anggur ini telah mengunci Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan itu. Seorang pria muda berjubah hijau yang tampan melirik ke belakang Xiao Yan. Tangannya yang luar biasa panjang dengan lembut mengetuk rel saat dia bertanya dengan suara samar. Kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan oleh nona muda. Dia memiliki reputasi besar di Central Plains. Kesombongannya tidak berkurang sedikit pun bahkan sekarang setelah dia datang ke klan Gu kami. Jawab tawa dingin. Dengan mengikuti suara dan melihat ke atas, orang itu adalah Ling Kuan, yang telah ditendang oleh Xiao Yan kemarin. Sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Mereka adalah tamu. Seorang pria bertubuh kekar mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia adalah komandan kelima dari kemarin. Ini bukan dataran tengah. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit rasa dingin ketika dia berkata, meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu. Tenang, semuanya akan terjadi sesuai aturan.
Pria hijau itu tertawa dengan cara yang gelap namun lembut. Dentang. Setelah suaranya terdengar, seorang pemenang diputuskan di antara dua sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur. Segera, suara yang jelas dan keras menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari Black Submerged Army, Yang Hao, dan juara Pilgate Ring, Xiao Yan. Tidak jauh dari sana, tangan Xiao Yan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Segera, wajahnya perlahan berubah suram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Bab 1320, Komandan Ketiga Yang Hao. Teriakan nyaring bergema di dalam gedung, menyebabkan suasana bising segera tenang. Kedua orang ini cukup terkenal. Salah satunya adalah komandan ketiga dari Black Submerged Army Klan Gus sementara yang lainnya adalah juara Pilgate Ring. Keduanya adalah orang-orang luar biasa dalam generasi muda. Mungkinkah pengamat cukup beruntung untuk menyaksikan mereka bertanding di sini hari ini? Kegembiraan melonjak di cukup banyak mata orang ketika mereka memikirkan hal ini. Tatapan mereka menyapu sekitar mereka dalam upaya untuk menemukan mereka berdua. Apa yang terjadi? Kelompok dokter peri kecil juga terkejut karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Mereka melihat ekspresi suram Xiao Yan dan segera mengerti sesuatu. Mereka mengerutkan kening dan berkata, tidak terduga bahwa masalah telah datang mengetuk pintu setelah baru saja membicarakannya. Ini benar-benar sedikit terlalu licik. Petik 2. Dengan kecerdasan mereka secara alami mengerti bahwa pihak lain takut Xiao Yan mundur, menjelaskan mengapa. Dia secara terbuka bertindak sebelum meminta izin. Jika Xiao Yan kalah dalam pertandingan ini, kemungkinan itu akan menjadi alasan bagi klan Gu untuk menyerang Xiao Yan. Bahkan Sun Er akan terlibat dalam hal ini. Hah? Ekspresi Xiao Yan suram. Dia perlahan menghembuskan napas dan secara bertahap meletakkan cangkir tehnya. Dia dengan lembut berkata, tidak apa-apa. Saya tidak suka masalah terus-menerus seperti ini. Tidak buruk jika saya membunuh seekor ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu. Karena dia rela ingin menjadi ayam ini, aku akan menerima tawarannya. Xiao Yan tiba-tiba menoleh setelah mengucapkan kata-kata ini. Tatapan dinginnya tertuju pada pria berpakaian hijau di lantai atas. Haha, indranya cukup tajam. Pria berpakaian hijau itu tertawa ketika melihat Xiao Yan menoleh. Ekspresinya tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun. Kekuatannya berada di puncak kelas bintang 5 Douzun. Meskipun Xiao Yan juga seorang Douzun bintang 5, pemuda berbaju hijau ini jarang dikalahkan saat melawan lawan dengan level yang sama. Yang Hao, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Jika sesepuh menyadari hal ini, komandan kelima di samping mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya hemat. Klan Gu kami selalu lebih cenderung untuk bertarung. Bukankah baik untuk menemukan teman melalui hemat? Yang Hao tertawa kecil dan melanjutkan, tenang, saya tidak akan membiarkan dia kalah dengan cara yang buruk, tentu saja ini hanya jika dia bijaksana. Setelah kata-katanya terdengar lembut, tubuh Yang Hao melintas, dan dia muncul di panggung batu sebelum komandan kelima bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia tersenyum sambil melihat ke arah Xiao Yan. Dia tertawa dan berkata, Tuan Xiao Yan, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Bolehkah saya tahu apakah saya dapat meminta beberapa pelajaran dari Anda hari ini? Astaga, semua tatapan di gedung itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Mereka berkumpul di sosok kurus di samping jendela. Dia itu Xiao Yan. Juara pengumpulan pil. Dia terlihat cukup muda. Tidak terduga bahwa dia telah mencapai level alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu. Ini benar-benar sulit untuk dipercaya. Ada desas-desus bahwa gurunya adalah Yao Chen, Yao Zunze sejak saat itu. Namun, Yao Chen saat ini telah maju ke Ban Sheng. Kekuatannya sangat besar sehingga menakutkan. Tidak heran, Yao Chen memiliki mata yang tajam. Murid saat ini berkali-kali lebih kuat dari Han Feng sejak saat itu. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan tenang saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dia menoleh dan menatap pria muda berpakaian hijau di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berkata, karena komandan ketiga bersikeras ini, saya tidak akan menolak tawaran Anda. Alis Yang Hao terangkat sedikit ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Namun, senyum di wajahnya menjadi lebih padat. Dia melakukan gerakan, setelah Anda. Namun,
Tidak ada yang melihat rasa dingin yang pekat melintas di matanya saat dia membungkuk pada Xiao Yan. Hati-hati, kelompok dokter peri kecil tidak menghentikannya. Mereka yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Bahwa kekuatan Yang Hao mungkin berada di puncak bintang 5 Douzun, tetapi kekuatan semacam ini tidak menimbulkan ancaman fatal bagi Xiao Yan saat ini. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Saat berikutnya, dia muncul tidak jauh dari Yang Hao. Kamu memang layak menjadi juara pil gathering. Keberanian ini benar-benar mengagumkan. Yang Hao menyeringai saat dia melihat Xiao Yan dan memujinya. Xiao Yan tenang saat dia melirik senyum dangkal di wajah Yang Hao. Suaranya tenang, sampai-sampai kurang emosi. Setelah kamu, baik, Yang Hao tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Douqi yang besar dan perkasa segera melonjak ke segala arah. Tekanan Douqi yang kuat menyebabkan ekspresi cukup banyak orang di dalam gedung berubah. Hari ini, komandan ini secara pribadi akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara pengumpulan pil ini. Yang Hao tertawa keras saat Douqi-nya melonjak. Tangannya yang panjang tiba-tiba mengepal, dan angin kencang terbentuk di telapak tangannya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Angin cakar tajam bergegas menuju Xiao Yan seperti jaring. Kekuatan tajam merobek ruang, membentuk banyak bekas luka hitam gelap. Xiao Yan mundur saat menghadapi serangan ganas Yang Hao. Dia mulai menggunakan gerak kaki misterius dalam radius 3 langkah dan menghindari angin cakar padat Yang Hao. Kecepatan yang sangat cepat. Namun, datang dan coba footwork ular nagaku. Yang Hao terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menghindari serangannya. Dia segera mengeluarkan tangisan dingin. Dia maju selangkah. Dengan langkah naga dan harimau, tubuhnya menjadi seperti hantu dan sosok ilusi naga ular samar-samar muncul di belakangnya. Klan Gu tidak kekurangan keterampilan Dou kelas tinggi. Selain itu, sebagai komandan ketiga, keterampilan Dou yang telah dipelajari Yang Hao jelas tidak biasa. Gerakan kaki ular naga ini saja tidak kalah dengan gerakan 3000 petir Xiao Yan. Cakar penghancur ki jahat langit. Kecepatan Yang Hao tiba-tiba meningkat setelah menggunakan Dragon Snake Footwork ini. Angin cakarnya tiba-tiba berubah saat aura jahat yang ganas dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Ruang di mana telapak tangannya lewat retak, dan suara mendengung yang memekakkan telinga menyebar dengan tajam. Klan Gu memang klan besar. Keterampilan Dou kelas tinggi yang sulit dilihat di dunia luar ini digunakan sesukanya. Petik 2. Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan kecepatan dan serangan Yang Hao tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dengan memiliki begitu banyak keterampilan Dou kelas tinggi untuk melindungi dirinya sendiri, tidak mengherankan bahwa orang ini tidak khawatir mengalahkan Xiao Yan, yang juga merupakan bintang 5 Douzun. Namun, dia salah perhitungan. Di depan Xiao Yan, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa kuat, teknik kelincahan seperti hantu tidak bisa lepas dari matanya. Bagus. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan secara akurat akan menyerang cakar angin Yang Hao tepat ketika akan mencapai targetnya. Momen ini secara kebetulan adalah saat ketika angin cakar berubah dari lemah menjadi kuat. Namun, seseorang tidak akan dapat memanfaatkan celah seperti itu tanpa kemampuan observasi yang sempurna. Bang-bang. Ekspresi Yang Hao menjadi serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Setelah lebih dari selusin pertukaran tajam, ekspresinya telah digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun dia telah menggunakan dua jenis keterampilan Dou tingkat menengah kelas D, dia tidak dapat menyakiti Xiao Yan. Gerakan santai Xiao Yan membuatnya merasa kehilangan muka. Aku tidak percaya bahwa bocah malang sepertimu dapat bersaing dengan komandan ini dalam hal jumlah dan kualitas keterampilan yang kamu miliki. Ekspresi Yang Hao gelap dan dingin. Kakinya tiba-tiba ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Keterampilan segel dewa, iya. Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat segel. Tubuhnya melintas dan anehnya muncul di depan Yang Hao. Dia menjentikkan jarinya dan angin sepoi-sepoi bertiup, menyerang pergelangan tangan Yang Hao dengan kecepatan seperti kilat. Angin sepoi-sepoi ini mungkin tidak kuat, tetapi itu mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa, menyebabkan darah di dalam tubuh Yang Hao bergejolak. Bocah ini, mengapa dia menyadari kekurangan dari keterampilan segel dewa? Petik 2. Ekspresi Yang Hao berubah ketika Xiao Yan secara acak memecahkan segel yang telah dia bentuk. Sebelum dia bisa berpikir, angin panas datang bertiup,
dan dia harus buru-buru menerimanya. Bang! Angin panas menyebar di atas panggung batu. Semua orang tercengang melihat Yang Hao terhuyung mundur beberapa langkah karena pukulan Xiao Yan. Yang Hao berada dalam situasi di mana Xiao Yan benar-benar membuatnya kewalahan. Wajah Ling Kuan yang awalnya gelap dan dingin di lantai atas menjadi sedikit jelek. Dia samar-samar mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh. Yang Hao bukan tandingannya. Komandan kelima juga menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan tampak tenang bahkan di hadapan keterampilan Yang Hao, menyebabkan dia tanpa sadar merasakan sedikit kemerosotan di hatinya. Orang ini memang bukan orang biasa-biasa saja dengan mampu menarik perhatian nona muda. Bajingan! Wajah Yang Hao menjadi merah padam setelah dipaksa kembali oleh telapak tangan Xiao Yan. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan dengan kekuatannya di puncak kelas bintang 5 Douzun. Selain itu, dia bahkan telah menggunakan banyak keterampilan Dou yang kuat. Di sisi lain, Xiao Yan belum menggunakan satu skill Dou bahkan sampai sekarang. Membalikkan segel tanah. Sebuah keganasan samar-samar muncul di wajah Yang Hao. Dia melepaskan Dragon Snake Footwork-nya hingga batasnya. Sosok ilusi naga ular muncul di panggung batu sementara segel di tangannya dengan cepat terbentuk. Douki yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul. Xiao Yan berdiri di atas panggung dengan tangan di belakangnya. Matanya tenang saat dia melihat sosok buram yang dengan cepat menyeret sekitar sebelum perlahan menutup matanya. Formasi yang berhasil. Keganasan di wajah Yang Hao menjadi lebih intens ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Segel tangannya tiba-tiba berhenti. Ekspresi dingin muncul dari dalam matanya. Namun, hawa dingin menyelimuti hatinya saat segel di tangannya hendak diluncurkan ke arah Xiao Yan. Bang! Saat rasa dingin muncul, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah. Pilar magma panas memamerkan cakarnya dan bergegas keluar seperti naga api. Itu menabrak kaki Yang Hao. Guru, serangan yang dilepaskan dari bawah tanah telah melebihi harapan semua orang. Menjadi aktor utama, Yang Hao memuntahkan seteguk darah segar, dan tubuhnya dipukul oleh pilar api sampai dia terbang. Akhirnya, dia menabrak pilar batu besar bangunan. Pilar batu itu segera diledakkan. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertempuran ini berakhir dalam sekejap. Banyak mata tercengang menatap pemuda kurus dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya bahkan belum bergeser. Sesaat kemudian, tepuk tangan seperti guntur bergema di seluruh gedung dengan cara yang memekakkan telinga. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang. Dia mempelajari Yang Hao hitam hangus sebelum menangkupkan kedua tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah bersikap tenang, Komandan ketiga." Guru, Yang Hao, yang baru saja mendarat di tanah, tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar lagi. Dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan Xiao Yan dengan puncak kekuatan bintang 5 Douzun.